Shalom adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu kita. Tapi bukan hanya ibadah sekolah minggu seperti biasanya, tapi hari ini juga kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Paskah adalah hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut, adik-adik. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Yesus itu. Kita mau merayakan kemenangan kita bersama-sama. Adik-adik, hari ini tema Paskah kita adalah Yesus bangkit dan menang. Yuk kita ulang sama-sama dan kita juga bisa mengikuti gerakan-gerakan lause di depan. 1, 2, 3 ya. Yesus bangkit dan menang. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Yesus bangkit dan menang. Karena Yesus kita sudah bangkit dan menang, kita mau terus bersukacita dengan penuh kegembiraan. Kita mau angkat pujian kita, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Semuanya sudah siap puji Tuhan? Siap. Siap. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik tutup mata. Adik-adik lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk menerima ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini kami akan mengadakan ibadah kami. Tuhan berkati setiap kami yang anak-anakmu, kami memuji Tuhan. Kami memuji Tuhan karena Tuhan sudah menang dari maut. Tuhan sudah bangkit untuk mengalahkan maut. Dan saat ini juga Tuhan kami mau bersorak-sorak memuji Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tetap bersukacita, kita mau ngangkat pujian kita, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adanya aku berserah pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku percaya bahwa sumber kehidupanku. Pam pam. Masih tetap bersukacita. Oh sukacitaku, pam pam
pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku percaya, padanya aku percaya, Engkau sumber kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita juga akan terus puji Tuhan melalui lagu kita Yesus Bangkit dan Menang, seperti tema kita adik-adik. Mari kita bergoyang bersama-sama, kita mau puji Tuhan bersama-sama dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dia disalib, dia mati, dia dikubur, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Sekali lagi. Salib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Puji Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, juru selamat dunia. Sebelum kita cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati mereka yang ada di rumah saat ini. Berkati orang tua mereka, papa mama mereka yang menemani untuk sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ini Lause ada gambar Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Karena Yesus sangat mencintai, Yesus sangat mengasihi anak-anak. Dia hidup, dia ada di dunia ini demi untuk menyelamatkan kita semua manusia. Pada waktu Yesus berada di dunia ini, dia banyak melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya itu saja adik-adik, pada waktu murid-muridnya berada di dalam perahu, tiba-tiba ada badai mengamuk dengan sangat kencangnya. Murid-murid sangat ketakutan dan mereka bertanya, di mana Tuhan Yesus? Saat itu mereka membangunkan Yesus dan Yesus berdiri di atas perahu. Angin badai, dia berkata, hai angin badai, teduhlah. Dan saat itu juga
langit menjadi tenang, dan mereka semua selamat. Segala sesuatu Yesus lakukan karena Yesus mengasihi semua orang. Tetapi ada waktunya adik-adik, ketika Yesus sedang mengajar, ketika dia sedang bersama dengan banyak orang. Pada waktu itu dia bersama-sama dengan para muridnya sedang mengadakan perjamuan. Waktu perjamuan, Yesus berkata, "Hai murid-muridku, kasihilah semua orang. Bawalah mereka untuk mengenal aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Tapi kemudian tiba-tiba ada salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dia pergi kepada ahli Taurat dan dia berkata kepada mereka, "Berapa engkau akan bayar dan aku akan menyerahkan Yesus kepada kamu?" Mereka memberikan uang sebanyak 30 keping perak kepada Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot menjual Tuhannya. Ia menjual Tuhan Yesus. Sementara itu, Yesus bersama ketiga muridnya berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah beberapa waktu sementara aku berdoa." Ketika itu Yesus berdoa dan berkata, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Sementara Yesus sedang berdoa, tiba-tiba datanglah serombongan orang bersama muridnya Yudas Iskariot. Yudas mencium Yesus dan Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Bersama dengan Yudas, para prajurit menangkap Yesus. Mereka membawa Yesus, mereka menyeret Yesus. Mereka membawa Yesus ke pengadilan mahkamah agama. Mereka menghadapkan dia kepada Pilatus. Kemudian mereka berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi Pilatus berkata, "Apa kesalahan orang ini sehingga dia perlu disalib?" Kemudian mereka tetap berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Kemudian mereka berkata, "Bagaimana kalau ada yang lain yang harus kita bebaskan? Yesus atau Barabas, seorang penjahat?" Mereka tetap berteriak dan mereka tetap berkata, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Pada akhirnya Pilatus menyetujui permintaan mereka. Yesus dibawa, Yesus disiksa untuk disalib. Yesus datang. Pada waktu itu, sebelum Yesus disalib, tiba-tiba ada banyak orang berkata, "Wah, bukankah ini salah seorang dari murid Yesus?" Dia adalah Simon Petrus. Simon Petrus berkata, "Aku tidak kenal orang itu." 3 kali Petrus menyangkal kalau dia kenal Yesus. Tapi saat itu juga ayam berkokok. Maka teringatlah Petrus, Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali." Petrus menangis dengan sedihnya karena dia menyangkal Yesus yang sangat ia cintai. Dia juga melihat bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus dipukul, dicambuk dan diludahi. Yesus disuruh memikul salib menuju ke bukit Golgota. Dia amat sangat kesakitan. Para tentara memukul dia, para tentara mencambuk dia. Sambil melewati jalan menuju bukit Golgota, Yesus tidak sanggup lagi memikul salibnya. Kemudian para prajurit berkata, "Hai engkau, sini, bawalah salibnya." Kemudian Simon orang Kirene membawa salib Yesus menuju bukit Golgota. Sementara Yesus amat sangat kesakitan. Sesampainya di bukit Golgota, mereka mulai memaku kaki Yesus dan tangan Yesus, dipakukan di atas kayu salib. Kemudian mereka mulai menyalibkan Yesus. Di sebelah kiri kanannya ada 2 orang penjahat ikut disalibkan. Orang yang disalib tandanya dia adalah orang yang sangat-sangat jahat. Ada beberapa orang menonton, melihat Yesus disalib. Mereka berkata, "Hai engkau yang sanggup merubuhkan bait Allah dalam 3 hari, selamatkan dirimu. Mengapa engkau tidak sanggup menyelamatkan dirimu sendiri? Bukankah engkau Allah?" Yesus tetap diam di dalam kesakitannya. Yesus tetap diam. Karena untuk apa Yesus di atas kayu salib? Demi untuk menyelamatkan dosa kita umat manusia. Dia rela disalib. Dia orang benar, dia tidak pernah berbuat dosa.
tetapi demi untuk kita dia rela untuk disalibkan. Yesus tersalib demi untuk kita semua. Para prajurit mengejek dia, para prajurit mencucukkan tombak kepadanya, tetapi Yesus tetap tenang, Yesus tetap sabar. Dia menderita, disiksa oleh karena perbuatan kita umat manusia. Setelah dia disalib, pada jam 3 sore kegelapan meliputi seluruh alam. Yesus mati demi menebus dosa kita semua. Kemudian dia dibawa untuk dikuburkan. Kuburnya dijaga oleh para prajurit karena mereka takut jangan sampai murid-murid akan mencuri Tuhan Yesus. Sementara ia terkubur, sementara para prajurit tertidur, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menggulingkan batu yang ada di dalam kuburan itu. Dan saat itu Yesus bangkit. Dia tidak hanya mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, karena dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Pagi-pagi benar para wanita datang mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Mereka bingung, mengapa kubur Tuhan Yesus kosong? Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka berpikir apakah Yesus dicuri oleh orang lain. Tapi kemudian malaikat datang kepada mereka. Malaikat berkata, jangan takut, Yesus yang engkau cari, dia tidak ada di sini lagi, karena dia sudah bangkit, dia hidup, karena dia adalah Allah. Para wanita sangat bersuka cita karena Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang mengasihi semua orang, Yesus mengasihi seluruh dunia. Yesus mencintai kita semua adik-adik, Yesus mengasihi kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita semua yang percaya kepada Yesus, Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit demi untuk menyelamatkan kita semua orang percaya, tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa selesai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Keselamatan Engkau beri ketika Engkau lahir, Engkau hidup, Engkau mati, dan Engkau bangkit. Kami bersyukur anugerah Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak boleh mengerti, memahami satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa. Kita sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa, bagaimana Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Oke, adik-adik bisa ngikutin dari rumah ya. Ayat hafalan kita ada di Yohanes pasal 14 ayat 6, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Nah, adik-adik bisa mengikuti dari rumah atau dimanapun adik-adik berada, gerakannya dan bunyinya. Mari kita bersama-sama ikutin lose-losenya yang ada di depan. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke adik-adik, hari ini kita akan kreativitas. Kita akan membuat kartu salib. Sudah siap masing-masing?
Minggu yang lalu Lause sudah katakan kita akan mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya tolong dibawa ke sini. Kita akan membuat kartu salib. Oke, alat dan bahannya Lause juga sudah siapin. Dan kalau adik-adik di rumah sudah menyiapkannya, kita ada kertas kambing. Ini kertas kambingnya. Kita ada kertas kambing. Kita ada perlengkapannya yang sudah Lause beritahukan minggu yang lalu. Kita akan membuat seperti ini, kartu salib. Oke, Lause-Lause yang lain akan memperagakannya. Apa-apa yang perlu disiapkan. Kita akan menyiapkan kertas kambing, penggaris yang sudah dibuat malnya gambar salib. Dan kemudian Lause-nya akan menggunting salibnya. Mari boleh silakan digunting salibnya. Kemudian kita juga ada hati, gambar hati yang akan kita tempel kalau salibnya sudah selesai. Nah, Lause akan memotong, menggunting seperti model salib seperti ini. Ada hati, kertas kambingnya boleh warna apa saja adik-adik. Apa yang ada di rumah boleh dipakai. Kemudian ada lemnya, ada gunting, ada bolong kertas kita akan buat untuk menaruh pitanya. Ya, kalau sudah selesai Lause-Lausenya, setelah menggunting kita akan menempel gambar hati. Nah, kartunya akan jadi seperti ini. Sama seperti hati Yesus, dia mengasihi kita, dia mau mati di atas kayu salib demi kita. Maka kreativitas kita minggu ini adalah membuat kartu salib. Kalau adik-adik tidak ada alat dan bahan dalam minggu ini, boleh nanti selesai Lause menjelaskan ini, boleh dibuat di rumah masing-masing. Yang sudah bisa boleh WA ke Lause dan katakan, ini Lause saya yang buat. Silakan berkreativitas sebaik mungkin. Keluarkan idenya masing-masing, kita akan buat kartu salib. Oke, Lausenya sudah selesai menggunting? Iya, sebentar lagi sudah selesai menggunting ya. Boleh perhatikan, mama-mama boleh bantu anak-anaknya di rumah. Mungkin mereka kurang rapi mengguntingnya, boleh dibantu, tidak apa-apa. Iya, Lause Salmon sudah selesai. Ini gambar salibnya. Lause bolongin dulu pakai bolongan kertasnya. Ya, di paling depan ini untuk taruh pita. Yang tengah ya, Lause ya. Lause sudah juga selesai. Ayo Lause, lem dulu boleh. Iya, yang tengah. Betul-betul ke dalam, tengah, ini tidak tengah. Iya, Lause. Oke, iya. Kemudian mari kita menempel hati yang sudah digunting. Caranya, kalau Lause buatnya seperti ini adik-adik. Ini kertas kambingnya dilipat, kemudian gambar hati setengah. Nanti kalau akan digunting dia pasti rapi. Kalau mengguntingnya seperti ini. Nah, kita gunting langsung seperti ini. Kita gunting, kemudian dia akan berbentuk hati. Setelah berbentuk hati, kita akan tempel di salib yang sudah ada. Ayo Lause, tolong tempel, silakan. Ini ada hatinya, boleh berkreasi. Di tengahnya taruh hati yang paling besar, karena kita akan tulis di situ Jesus love me. Yesus mengasihi kita semua. Yesus sayang Lause, sayang kita semua anak-anak. Nah, ini gambar hatinya. Kita akan tempel. Oke, boleh ditempel Lause yang paling besar yang tengah. Itu pinggir kiri dan kanan saja. Iya, jangan lewat dari salibnya biar kelihatan bagus. Silakan ditempel. Dan nanti pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Sangat cantik, boleh digantung di kamar, boleh menjadi pembatas buku kalau adik-adik belajar. Sudah halaman berapa? Taruhlah salib ini. Bisa juga digantung. Mengapa kita membuat kartu salib? Karena kita mau memaknai Jumat Agung, hari kematian Yesus, dan merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus. Dia lahir untuk kita semua. Oke adik-adik, bagaimana ini Lause sudah selesai? Ini Lause yang besar. Nah, Lause Dewi sebentar lagi sudah mau selesai. Tempel langsung. Iya, langsung tempel. Iya, langsung tempel. Kemudian mana lagi? Ini lagi Lause. Satu lagi. Iya, selesai. Kita tempel di sini, tempel lagi Lause di bawahnya. Nah, tempel di bawah. Kemudian ini pitanya dibeginikan. Nah, gini, masukkan ke dalam lubangnya berdua. Oke, Lause Salmon, silakan masukkan. Iya, dan kita sudah jadi salib hari ini. Kreativitas kita hari ini, masukkan ke dalam. Nah, oke. Contoh bagaimana hasilnya, tarik. Iya, inilah hasilnya. Wah, berarti lemnya nggak benar ini, Lause. Ayo, mana tolong dilem dulu, lem yang benar. Nah, ada spidol, mari kita tulis Jesus
love me. Mari adik-adik boleh nulis, boleh suruh mama. Jesus love me. Oke, tinggal ditaruh pita. Ya, Lausa Salmon sudah selesai. Sebentar lagi Lausa Dewi. Iya, luar biasa. Inilah kreativitas kita minggu ini. Boleh dilakukan di rumah dalam seminggu ini. Bagian sudah selesai, boleh WA Lausanya juga. Tapi jangan lupa lagi tadi ayat hafalan ya. Yohanes 14 ayat 6 juga dihafal. Selesai kreativitas kita minggu ini, adik-adik boleh melakukannya di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Lausa Dewi. Oke, kita sudah melihat kreativitas tadi dan pasti adik-adik udah nggak sabar nih mau buat hal yang sama juga. Jangan-jangan punya adik-adik malah lebih bagus juga nanti ya. Oke adik-adik, kita akan menunggu nih hasilnya ya. Boleh WA-in Lausa Salmon atau Semu Vera atau Contoh Dewi ya. Terima kasih untuk teman-teman semua dan adik-adik juga yang sudah bekerja bersama-sama. Mari sama-sama kita merespon firman Tuhan tadi dan juga akan bernyanyi untuk Tuhan, anak-anak milik Kristus. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, anak-anak. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dan ibadah perayaan Paskah kita. Kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan kemudian kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Semua anak-anak yang ada di rumah, lipat tanganmu, tutup mata, mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan.